Nih, Bu Susi, Prof. Susi. Jadi kalau ini kan dari Jakarta, dari Jogja, dari Makassar, Bandung sekarang. Kalau Bandung dari Unpad melihat seberapa rusak sih apakah tatanan demokrasi yang dibangun pasca reformasi itu? Ya, terima kasih Mas Budiman. Ada dua hal yang mendasari mengapa Unpad pada akhirnya mengeluarkan seruan Pajajaran. Judulnya adalah Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Etis, dan Bermartabat. Apa itu dua hal? Yang pertama adalah kami mengambil dari peribahasa Sunda, yaitu ngadek sacekna nilas saplasna. Artinya konsistensi ucapan dan perbuatan, menjunjung kejujuran dan kearifan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami beranjak dari pola ilmiah pokok Unpad yang sudah kami miliki dari tahun 1970-an. Dan pola ilmiah pokok Unpad itu adalah bina mulia hukum dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional. Nah, akibat mengapa kita akhirnya mengeluarkan seruan, dua hal itu ditabrak. Baik oleh presiden, penyelenggara negara yang lain, dan juga elit-elit politik. Jadi tidak adanya antara ucapan dan perbuatan itu satu, tetapi kemudian berbeda. Kemudian yang kedua, mengenai pola ilmiah pokok Unpad, yaitu bina mulia hukum. Kita melihat, sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Harkristuti, hukum itu hanya dijadikan sebagai political engineering. Padahal dua guru besar yang berada di balik pola ilmiah pokok Unpad itu adalah Profesor Mohtar Kusumatmadja dengan yang terkenal dengan law as a tool of social engineering. Hukum itu adalah sarana pembaruan perubahan masyarakat, dan lingkungan hidup, yaitu siapa di belakang itu adalah Profesor Otto Sumarwoto. Dan kedua-duanya ditabrak. Kita melihat bagaimana pembangunan itu abai terhadap prinsip lingkungan. Bagaimana hukum itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan golongan tertentu. Hukum tidak lagi bukan rule of law, tetapi rule by law. Dan bagaimana kemudian terjadi autocratic legalism. Bahwa ketentuan-ketentuan hukum, aturan-aturan tertulis itu tidak ditujukan untuk melindungi rakyat, tidak ditujukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, tetapi hanya untuk kepentingan-kepentingan golongan tertentu. Dan kita melihat mulai dari beberapa tahun ke belakang, dimulai dengan pelemahan KPK melalui Undang-Undang KPK yang kemudian diuji formil di Mahkamah Konstitusi dan itu ditolak. Kemudian kita melihat dengan kasat mata bagaimana Undang-Undang Ciptaker dibuat yang menegasikan partisipasi publik yang bermakna. Ketika diujikan di MK, MK mengatakan inkonstitusional bersyarat. Apa yang dilakukan oleh Presiden? Justru mengeluarkan Perpu Ciptaker. Artinya kami melihat bahwa ini semacam pembangkangan terhadap putusan MK. Oke. Baik. Prof. Hotmansyah, tadi ini saya mendengar dari perspektif Surabaya. Apakah kemudian gejala-gejala yang ditengarai oleh guru besar ini memang upaya untuk melanggengkan kekuasaan dari pemerintah yang ada sekarang, Prof. Hotman? Saya kira ya benar itu. Tapi kami juga melihat benarnya bagaimana runtuhnya keteladanan dari seorang kepala negara. Karena harusnya kan keteladanan itu yang menjadi pedoman kita untuk melihat apakah seorang itu punya integritas atau tidak. Dan kami melihat bahwa selama ini makin lama keteladanan tidak bisa ditunjukkan oleh seorang presiden sekarang. Pernyataannya yang kadang-kadang tadi coromen celaminci, menyatakan bahasa tubuhnya menyebut lain, dan saya kira itu adalah satu problem besar bagi negara kita ini. Bagaimana satu martabat dari satu pemimpin negara yang dianggap sudah tidak punya integritas. Itulah sebabnya kami menyatakan keprihatinan kami dalam konteks semacam itu. Kedua, saya kira semua itu membuat terjadi pelemahan demokrasi. Kita yang masih membangun demokrasi semacam ini, akhirnya kita tidak punya contoh lagi bagaimana membangun demokrasi kalau seluruh integritas kita dalam menjalankan demokrasi nggak ada. Dan itu ditunjukkan oleh pimpinan tertinggi di negara ini. Saya kira akan menimbulkan keresahan di dalam kehidupan masyarakat. Agak sulit menjelaskan kepada generasi muda, apalagi generasi dari Gen Z atau anak muda milenial lah, bagaimana contoh bahwa kita sudah kehilangan banyak sekali. Saya kira karena saya juga alumni Gajah Mada dulu, Profesor. Saya tahu
Karena ini saya kira apa ini dalam orang akarif orang Jawa bilang lurah pakering akoro karena tanpa palupi. kita sering mengalami itu promo sekarang itu. Itulah sebabnya kami merasa ya ini disuarakan betul. Ya. Harus disuarakan sekeras-kerasnya. Dan tatanan itu, saya kira itu perlu kita, Mas Budiman. Baik, Bang Hotman. Prof. Rumadi, ini gimana nih dari guru besar dari Jogja, kemudian ke Bandung, ke Makassar, dan juga ke Surabaya. Istana meresponnya gimana sih terhadap suara-suara atau pesan atau apapun dari para guru besar itu? Pertama begini, Mas. Kami sebenarnya di kantor staf presiden ya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada kepada para guru besar beberapa macam kampus yang bersuara tentang keresahan yang dialami. Saya kira ini hal yang sehat dalam situasi demokrasi. Kalau kita menyatakan keprihatinan terhadap demokrasi, sebenarnya ruang yang diberikan oleh negara ini terhadap kebebasan berpendapat para guru besar dengan menyatakan apa yang menjadi keresahannya itu justru menunjukkan bahwa demokrasi kita hidup. Tidak ada pembungkaman terhadap suara para guru besar. Jadi kami ingin memastikan bahwa proses yang terjadi sekarang ini adalah bagian dari demokrasi yang harus kita hargai. Dan kami terima kasih karena memang suara moral, kemudian kontrol publik saya kira memang merupakan sesuatu yang harus ada di dalam negara demokrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami di kantor staf presiden memberikan atensi yang serius terhadap memberikan atensi yang serius. Sebenarnya ini gejolak apa yang terjadi kemudian para guru besar yang biasanya hidup di kampus mengajar tiba-tiba keluar turun gunung menyatakan pendapat. Ini kan pasti ada sesuatu yang harus kita lihat. Kami mendiskusikan hal ini secara serius dan kami mendapatkan arahan dari kepala staf supaya proses ini diikuti meskipun nanti di ujungnya adalah presiden. Presiden hari ini menyatakan bahwa meskipun secara undang-undang memperbolehkan untuk kampanye, tapi presiden juga sudah menyatakan kami tidak akan kampanye. Saya tidak akan kampanye, kata presiden hari ini. Itu artinya bahwa presiden sebenarnya mendengar keresahan-keresahan sehingga kecurigaan-kecurigaan bahwa menggunakan kesempatan jabatan kemudian melakukan kampanye, hari ini presiden menyatakan bahwa saya tidak akan kampanye meskipun undang-undang memperbolehkan saya kampanye gitu. Itu artinya apa yang diresahkan oleh para guru besar sebenarnya didengar, direspon, ya meskipun tidak ada secara langsung, tapi sebenarnya apa yang disampaikan oleh presiden adalah bentuk perhatian presiden terhadap pemikiran, kemudian keresahan yang disampaikan oleh para guru besar dari berbagai macam kampus ini. Oke, jadi sebetulnya memang menjadi pertanyaan setelah guru besar turun gunung dan ada identifikasi bahwa